Sekarang saya sedang berada di Jalan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Jalan Dan Mogot selain dikenal sebagai tempat paling ramai ketika jam pulang kantor, serta jalan dengan tingkat keberangkatan paling tinggi di Jakarta, juga dikenal dengan sungai yang biasanya sungai yang lumayan bersejarah di Tanah Bataknya, yakni Kali Mokopart. Kali Mokopart dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Banjir yang ada di kanal Batavia ini paksa Gubernur Jenderal waktu itu dan Mike Ziegler untuk membangun kanal yang menghubungkan kanal Tanah Batavia dengan sungai-sungai di sekitarnya. Pada saat itu pembangunan kanal ini berhasil untuk mendivert banjir yang ada di kanal Tanah Batavia. Namun sekarang kanal-kanal ini ya yang menjadi biang kerok dari banjir Jakarta. Inangan-inangan mulai terlihat di banyak sekali daerah, khususnya muara-muara kali di Jakarta Utara. Penggenangan ini bisa menjadi masalah yang serius dan berkembang menjadi. Jadi beberapa ahli memprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam pada 2050. Maka pada saat tahun video ini dibuat, Jakarta akan mengalami penenggelaman pada 25 tahun lagi. Tapi jangan salah, tren kota tenggelam ini akan terjadi di seluruh dunia. Tapi pada Jakarta dan kota-kota pesisir di Pulau Jawa, dia akan mengalami penenggelaman yang lebih cepat daripada kota-kota pesisir di dunia. Lantas, mengapa Jakarta akan semakin tenggelam? Jakarta terancam tenggelam karena dua faktor utama. Yang pertama, kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global yang mencairkan es kutub, sehingga volume air laut meningkat dan beberapa wilayah pesisir terancam tenggelam. Yang kedua, penurunan muka tanah akibat penggunaan air tanah berlebihan. Ketika air di aquifer habis, tanah akan memandat dan akhirnya akan amblas. Keduanya mengakibatkan penenggelaman Jakarta dan air laut yang makin tinggi ditambah dengan tanah yang makin turun membuat daerah-daerah akan tergenang dan bahkan tenggelam. Demikian atas permasalahannya. Solusi apa yang bisa mengatasi masalah tersebut? Solusi pertama yaitu menambah daerah resapan seperti ruang hijau dan sumur resapan untuk mengurangi banjir dan membantu air tanah, tetapi membutuhkan pembebasan lahan dan relokasi warga. Yang kedua, menghentikan penyedotan air tanah adalah solusi paling efektif untuk mencegah penurunan tanah seperti yang dilakukan di Tokyo dengan penyediaan air bersih dari sungai. Namun, biaya dan pengelolaan yang besar serta memerlukan edukasi dan penegakan aturan di tempat setempat. Meskipun dengan solusi yang ada, solusi itu tidak bisa selesaikan masalah yang larut ini. Pada jangan saya. Jangan akan mengerjakan kota Jakarta depan lagi secara laut tidak ada cepat. Jika tidak ada yang lewat Jakarta, siapa lagi?